Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Alamsyah dari kelas 8A akan menceritakan kisah Nabi. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Faddam A'rad yang berada di wilayah Babylon. Pada saat itu, di wilayah Babylon dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis dan memiliki kekuasaan absolut, yaitu Raja Namrud. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi tentang seorang anak yang melompat ke kamarnya dan merampas mahkotanya lalu menghancurkannya. Esokan harinya, ia bertanya kepada peramal untuk menafsirkan mimpinya. Menurut peramal, anak itu akan meruntuhkan kejayaan Raja Namrud. Raja pun murka dan memerintahkan para pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang baru lahir. Saat Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di gua. Sejak bayi sampai remaja, dia tinggal di gua dan tidak pernah melihat dunia luar. Sejak kecil, Nabi Ibrahim telah mendapat petunjuk dari Allah. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung yang tidak bisa berbicara, bergerak, dan memberi pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul dari benak Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim memperingatkan ayahnya bahwa yang dia buat dan dia sembah bukanlah yang memberikan manfaat kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat kepada seluruh alam. Namun ayahnya tidak setuju dan mengusir Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahu Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan ayahnya. Nabi Ibrahim adalah seorang yang cerdas dan ahli logika serta strategi. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dengan menggunakan kampak dan menyisakan berhala besar, lalu menaruh kampak tersebut di leher berhala besar tersebut. Melihat hal itu, Raja Namrud pun marah dan menuduh Nabi Ibrahim yang melakukannya. Nabi Ibrahim pun mengelak dan menyuruh Raja Namrud untuk bertanya kepada berhala yang paling besar yang di lehernya terdapat sebuah kampak. Raja Namrud pun marah dan berkata, "Hei Ibrahim, kamu hendak membodohi saya ya? Masa saya bertanya kepada patung yang benar saja?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Yang sebenarnya bodoh siapa? Kalian menyembah benda mati yang tidak bisa berbicara, berjalan dan melindungi dirinya sendiri." Raja Namrud pun terdiam. Kemudian ia menyuruh menangkap Nabi Ibrahim dan mengikatnya. Lalu ia bertanya kepada penasihatnya, hukuman apa yang layak untuk Nabi Ibrahim. Lalu penasihat tersebut berkata, "Dibakar saja sampai mati." Kemudian diambillah kayu-kayu tersebut dan ditumpuk mengelilingi Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan rakyatnya mengira bahwa Nabi Ibrahim akan hangus terbakar menjadi abu. Setelah api padam, Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan segar dan bugar. Melihat peristiwa itu, banyak rakyat yang ingin mengikuti Nabi Ibrahim, cuman mereka takut kepada Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya untuk mengajak manusia menyembah Allah. Terima kasih. Yang kedua, Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Setelah diangkat menjadi rasul, dia ditugaskan berdakwah di negeri Sodom yang penduduknya terkenal durhaka. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Pada suatu hari, datanglah dua tamu berwajah tampan. Kemudian istrinya diam-diam memberitahu kepada kaum lelaki bahwa ada dua pria tampan dan gagah ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut khawatir karena
takut tamunya menjadi sasaran kaum yang bejat tersebut. Tidak lama dari itu, datanglah berbondong-bondong kaum laki-laki dan berkata, serahkan kedua pria tersebut. Nabi Lut pun tidak menyerahkannya dan berkata bahwa biarlah anak perempuanku kuserahkan pada kalian. Namun para lelaki tersebut menjawab, kami hanya menghendaki laki-laki. Dengan sabar Nabi Lut berkata kepada kaumnya bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang tercela. Namun kaum Nabi Lut pun tidak memperdulikannya. Di saat genting seperti itu, kedua tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah malaikat utusan Tuhan. Dan malaikat itu pun berkata, jika hari sudah malam, keluarga Nabi Lut harus cepat-cepat pergi meninggalkan kampung ini. Dan apapun yang terjadi tidak boleh menengok ke belakang. Kemudian malam harinya keluarga Nabi Lut pergi meninggalkan daerah tersebut melewati pintu belakang. Pagi-pagi sekali datanglah azab Allah, gempa bumi, tanah longsor, dan gedung-gedung hancur. Seperti kaum negeri Sodom seperti dibalik. Kaum yang sangat durhaka itu pun ditimpa oleh batu-batu yang sangat besar, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Istri Nabi Lut yang tergerak untuk melihat ke belakang, dia ikut tewas bersama kaum-kaum yang bejat tersebut. Terima kasih. Yang ketiga, kisah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan anak laki-laki bernama Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim. Sarah merasa kurang nyaman tinggal bersama Hajar dan meminta kepada Ibrahim untuk membinakan Hajar dan anaknya ke tempat lain. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim pun mengajak Hajar dan Ismail ke padang pasir yang tandus yang sekarang diberi nama Mekah. Hajar pun bertanya, wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami di sini atas perintah Allah atau atas kemauanmu? Di padang pasir itu Allah menjaga Hajar dan Ismail dengan membuat sumber mata air dari hentakan kaki bayi Ismail yang awalnya lubang kecil, kemudian digali oleh Hajar yang kemudian menjadi kolam yang sekarang menjadi telaga Zam-Zam. Beberapa tahun kemudian Nabi Ismail menemui istri dan anaknya ke Mekah. Kemudian ia menyampaikan wahyu dari Allah bahwa dirinya harus menyembelih putranya. Tanpa berat hati Nabi Ismail pun menyetujuinya. Saat hendak disembelih, Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril datang untuk menghatikan Nabi Ibrahim dan menggantinya dengan domba. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan malaikat Jibril untuk membagikan daging kurban tersebut dan sisanya untuk keluarganya dia. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail mendapat tugas baru. Sejak itu Nabi Ismail sudah bertumbuh dewasa. Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membuat Ka'bah. Batu bata disusun dengan teratur dan di sudut Ka'bah diletakkan batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad tersebut diberikan oleh malaikat Jibril yang awalnya terang seperti mutiara, sekarang menjadi hitam karena tangan-tangan kotor. Terima kasih. Keempat, Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Ibrahim
dan Sarah. Ishak berarti tertawa karena saat malaikat Jibril memberitahu Sarah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak, padahal umur dia sudah 99 tahun dan Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Kenabian Nabi Ishak tersebut dalam Al-Quran. Nabi Ishak menyuruh umatnya agar menyembah kepada Allah dan tidak menyekutuinya. Nabi Ishak juga menerima wahyu dari Ibrahim dan meneruskan perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita dari Haran, Irak. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ish dan Yakub. Dalam memimpin umat, Nabi Yakub termasuk ramah, sehingga umatnya merasa bersyukur. Karena sangat cinta kepada anaknya, Nabi Yakub mengajarkan mereka tentang ilmu agama atau tauhid, agar nantinya bisa memberikan manfaat dunia akhirat. Terima kasih. Yang kelima, kisah Nabi Yakub. Pada usia lanjut, Nabi Ishak tidak bisa melihat karena mengalami kebutaan pada 2 matanya. Nabi Ishak sering dilayani oleh Ish. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Yakub untuk cepat-cepat memberikan hidangan kepada ayahnya agar tidak didahului oleh Ish. Setelah itu, ayahnya mendoakan Yakub. Doa Nabi adalah doa yang mustajab. Ish yang mendengar adiknya didoakan dengan baik menjadi iri dan mendendam karena menganggap Yakub telah lancang mendahuluinya. Ish bahkan mengancam akan membunuh Yakub agar keturunannya tidak menjadi nabi dan raja. Saat itu Nabi Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, Irak. Di sana ada pamannya yang bernama Laban bin Batuh. Ia tidak berani jalan di siang hari karena takut ditemukan dan disiksa oleh kakaknya. Ia berjalan di malam hari, sedangkan siang dia beristirahat. Sebab itu anak keturunan Yakub dipanggil dengan sebutan Israel karena artinya berjalan malam. Yakub sampai di Irak dengan selamat dan dapat bertemu dengan pamannya. Pamannya berkata Yakub boleh tinggal di sini dan akan dikawinkan oleh anaknya. Tapi ada syaratnya, yaitu mengembala selama 7 tahun. Yakub pun dikawinkan dengan putri pamannya, yaitu Laya. Dan Yakub pun bekerja lagi selama 7 tahun dan dikawinkan lagi dengan adik Laya, yaitu Rahil. Dari kedua istrinya tersebut ia dikaruniai 12 anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.